ya. Kalian jangan saling mendahului ya adik-adikku ya. Tadi sudah dua dia masuk neraka, yang kedua itu Joy, yang ketiga adik Simanjunta. Oke, silakan Joy. Mana yang mau kamu tanggapi dari narasi Bang Faruk tadi? Ketika kamu imani Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, apakah Yesus mampu menjadikan Maria hamil? Bagaimana mungkin? Bilang aja gini Bang. Dia mempertahankan Muhammad. Semua mati itu Allah mereka. Dia kan baru budaku. Jangan, nggak bisa diatur kalian. Kan duluan tadi adik Joy masuk neraka aku bilang. Oke, adik Joy, saya tanya sekali lagi. Apakah menurut imanmu Yesus itu Maha Kuasa? Iya. Oke, apakah Yesus berkuasa menjadikan Maria hamil? Loh, Yesus kan anak Maria. Tinggal dijawab saja, iya atau tidak. Apakah Yesus berkuasa menjadikan Maria hamil? Nggak bisa kalau kita jawab ya, tidak, enggak seperti Yesus itu. nggak Maha Kuasa, adik Jo. Ya. Tadi kan begini Bang Faruk. Yesus nggak Maha Kuasa. Dengar dulu. Bang Faruk dengar dulu juga penjelasan kita dong. Nggak bisa Bang Faruk mau menjelaskan seakan-akan apa Bibel kami, firman kami itu adalah milik kalian. Nggak bisa begitu Bang. Kita yang jelaskan. Saya belum membawa data Bible ya adik Joy. Iya, ini data Bible. Betul. Sekarang kita kan bicara logika ya. Bang Faruk tadi bilang sama saudara saya si Andi, katanya Yesus membuat ibunya hamil, ya kan? Bukan membuat lo adik Joy, menjadikan. Adapun kata menjadikan ini, ya itu Babang Faruk dari kata yang ada dalam Matius 1 nomor 18. Di mana di dalam Matius 1:18, ya, di dalam Matius 1:18, Maria hamil dari Roh Kudus. Iya, kan gitu? iya. Karena Maria hamil dari Roh Kudus, berarti yang telah menjadikan Maria hamil adalah Roh Kudus. Dan di dalam Lukas 4 nomor 1 dikatakan bahwasanya diri Yesus itu kepenuhan Roh Kudus. Yesus itulah Roh Kudus yang kelihatan. Makanya di dalam iman kalian Yesus itu adalah Tuhan, betul? Iya benar. Betul. Jadi begini Bang Faruk. Tadi saya kan sabar dulu. Jangan Bang Faruk saja ngomong, kita juga ngomong. Kita kan sudah dengarkan. Setelah ini kamu bicara. Perdebatan Pak Faruk dengan Bung Andi. Gitu. Jelaskan setelah ini adik Joy yang ngomong. Tunggu dulu biar aku jelaskan. Karena adanya Roh Kudus dalam diri Yesus, Yesus itu kepenuhan Roh Kudus. Sementara dalam Matius 1:18 dikatakan Maria hamil dari Roh Kudus, maka Yesus itu kan dalam iman kalian Tuhan. Nah, jika memang Yesus itu adalah Tuhan, berarti hakikat atau sifat dari Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Betul. Maka aku tanya, apakah Yesus berkuasa menjadikan, ingat ya, menjadikan Maria hamil? Apakah Yesus berkuasa? Hah? Yesus berkuasa karena ia Allah. Berkuasa. Yesus berkuasa menjadikan Maria hamil. Sekarang saya tanya kepada kamu. Seorang anak yang telah menjadikan ibunya hamil, apakah memiliki akhlak? Ya. Kalau secara yang sabar dulu. Iya. Apakah akhlak? Dengar dulu. Jangan Bang saja yang mau ngomong. Enggak begitu silakan, dong. Silakan. Dijawab adik ya. Seorang anak yang telah Saya jawab. Kalau demikian pandangan Bang Faruk, sekarang saya bertanya sama Bang Faruk juga. Apakah Bang Faruk berakhlak membuat ibunya Bang Faruk hamil? Coba. Adik Joy yang menjadikan nama Bang Faruk itu hamil, itu bapaknya Bang Faruk. Iya. Yang berkuasa menjadikan mamanya Bang Faruk hamil, itu Tuhannya Bang Faruk. Iya. Begitupun juga dengan Yesus.
Nah, kalau Yang Maria membuat Yesus, Maria hamil adik, itu Roh kalau Kudus. Yesus itu kan persoalannya adik Joy, dengar dulu adik. Nah, Antara Yesus dan Bang Bapaknya Faruk nggak ada boleh perbedaan. memframing gitu loh. Bukan framing adik, sabar dulu adik ya, sabar dulu adik Joy. Antara Yesus dengan Bapak Bang Faruk itu memiliki perbedaan. Perbedaannya apa? Karena ternyata dalam imanmu Yesus yang dilahirkan itu adalah Tuhan. Kalau bapakku ini memang manusia, dia manusia gitu loh. Karena Yesus Tuhan harusnya kan dia maha kuasa, benar dia maha kuasa. Apakah dia berkuasa menjadikan Maria hamil? Benar berkuasa kau bilang. Nah, apakah seorang anak yang telah menjadikan mamanya hamil memiliki akhlak? Kau kesurupan jawabnya. Cemananya kau adik Joy. Sama bapak. Aku tak punya kuasa untuk menjadikan mamaku hamil. Yang menjadikan mamaku hamil adalah bapakku. Yang berkehendak membuat makku hamil itu adalah Tuhanku. Gitu loh. Ada opsi-opsinya. Kalau ini kan kalian Yesus semua. Yesus ya. Itu adik Joy. Jawab dulu adik Joy. Apakah seorang anak yang telah menjadikan mamanya hamil memiliki akhlak? Jawab adik Joy. Adik Joy, adik Joy, adik, aduh, teman-teman, sudah tertawan 2 oten di sini, tertawan 2 oten. Oke, mana lu? Selamat bergabung, mana lu? Mana lu? Mana lu? Ya, selamat siang ya. Ya, Islam Kristen, mana Ya. lu? Islam Kristen. Ya, saya Islam Kristen Kristen. asli. Oh iya, oke. Anti Kristen, gak usah mau dipermalukan separuh. Ya, sabar dulu ya, adik mana lu sabar dulu. Kita ke Freddy dulu. Freddy, Bukan adikmu Islam ya. Kristen. Lah, bilang biar agak enak kita dikit ngomongnya. Adik lu, akal kalian kan belum beres, akal kalian belum sampai. Oke. Akal Kalian kalian nggak belum tahu mana beres. Tuhan mana manusia, makanya aku panggil adik-adik. Nah, coba pertanyaannya apa? Karena akal kalian belum berkembang, makanya aku panggil adik-adik. Enggak. Iya. Sabar dulu, adik mana lu? Ada tahu Babang Faruk yang baru itu, Bang Bang apa namanya ini? Bang Nopri, Babang Faruk, sapa dulu Nofrinya ya, adik mana lu ya? Sabar dulu. Enggak, Sama pertanyaanmu dengan apa? kakak, Coba. kalian jangan Enggak usah sedih dulu. Sabar dulu, adik. Sabar dulu, nanti Babang nggak kasih bonbon ya sama adik Manalu ya. Sabar dulu adik Manalu. Oke. Nah, coba dulu, Bang. Apa namanya? Bang Nofri, selamat bergabung. Ya, selamat bergabung. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Islam Abangku? Islam, Bang. Ya, silakan Bang. Ada yang mau sampaikan Bang? Ya, saya cuman mau kita dari tadi ketawa saja tuh dengar cerita Abang itu tadi, nggak bisa jawab itu pertanyaan Abang itu. Ya wajar karena mereka masih adik-adik ya Bang ya, masih adik-adik mereka. Iya, pertanyaannya kira-kira apa ya? Sabar dulu kok adik mana lu kok. Kasih dulu kesempatan sama Bang Nofrinya. Setelah ini dia akan turun gitu loh. Ya, saya cuma sebentar, saya mau bilang itu aja, Bang. Di saat Abang bertanya tadi, kenapa seorang manusia yang membuat ibunya hamil punya akhlak, nggak terjawab. Padahal maunya ngotot untuk mau ngomong apa, itu aja Kau juga ngomong ngaco aja kau. Bang Nofri. Dengar dulu ya. Bisa ngomong ya? Adik mana lu tunggu dulu. Abis ini tunggu dulu Bang Nofri. Soalnya kan kita Udah, kan ya. Udahlah, diamlah kau, udahlah kalau Ya gitu. sudah Bang Nofri ya. Nanti kau digigit Bang Nofri Ngaco ya. aja tuh Bang Nofri. Bang Nofri turun dulu Bang Nofri ya. Nanti kamu digigit sama Bang Faruk ya. Turun dulu Bang Nofri. Bang Nofri Oke. turun dulu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kamu digigit sama adik-adik Bang Faruk. Adik-adik Bang Faruk ini suka gigit-gigit ini. Adik Bang Faruk tadi mana lu mana? Adik mana lu mana? Adik mana lu naik lagi adik. Adik mana lu naik lagi. Inilah repotnya menjadi abang-abangan ini ya. Abang-abang ini harus ngurusin adik-adiknya. Mana lagi adik-adik Bang Faruk ini sebenarnya dua tua atau dia jadi ini.
40, umurnya 50, masih mau juga dipanggil adik-adik. Oke, adik Joy, apa yang mau kamu tanggapi? Silakan dijawab. Apakah seorang anak yang telah menjadikan ibunya hamil memiliki akhlak? Adik Joy, adik Joy, adik Joy, gak ada suara tuh ya. Cek. Mana nggak ya? Nggak normal, dia nggak bersuara. Oh, silakan adik Joy. Pirat gini nih Babang Faruk, pirat. Oke, sabar, selamat gabung sabar. Halo, selamat Sabar. siang, adik. Iya, Halo, Islam selamat apa siang Kristen di sabar? Kristen. Oh, Kristen. Oke, berarti adik sabar ya. Sabar dulu ya adik. Oke, apa namanya nih? Jasmani ya. Jasmanja, selamat gabung Jasmanja. Jasmanja. Di mute dulu adik sabar. Mau di mute dulu adik sabar. Ribut. Kalau di sana ada penyeliban, selesaikan dulu penyelibannya baru naik komal Bang Faruk ya. Oke, adik sabar silakan ditanggapi. Apakah menurutmu ya seorang anak yang telah menjadikan mamanya hamil memiliki akhlak? Sudah bisa saya jawab, Dek. Ya silakan adik. Sekarang itu tertulis di mana? Itu ayat berapa itu? Biar bisa saya jawab Oke. jawabanmu. Oke, sabar adik ya. Di dalam Di sabar dulu adik. Di dalam dunia dialektika atau di dunia diskusi atau perdebatan, dua data yang boleh digunakan, dua dalil. Dalil yang pertama akli yaitu akal, yang kedua nakli ataupun nas, ya. Saat Betul. ini, Babang Faruk masih berpegang kepada atau masih bermain pada dalil akli atau akal. Ya kan? Iya, betul. Berdasarkan Matius, simak dulu adik, sabar, simak dulu. Berdasarkan di dalam kitab Matius 1 nomor 18, di situ dikisahkan bahwasanya Maria mengandung dari Roh Kudus. Betul? Iya, betul. Betul kan? Betul kan? Iya. Betul. Lukas 4 nomor 1, ternyata Yesus itu kepenuhan Roh Kudus. Yesus itu adalah Roh Kudus yang kelihatan. Di dalam diri Roh Kudus itu penuh dengan Roh Kudus. Masya Allah, Abang Adam bro, syukron abangku, jazakumullah khair. Ya, di dalam diri Yesus itu ada Roh Kudus. Karena di dalam diri Yesus ada Roh Kudus, maka dalam iman teman-teman Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Betul? Bukankah dalam iman adik sabar Yesus itu adalah Tuhan? Dalam iman saya itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Betul, oke. Karena Yesus adalah Tuhan, berarti apakah Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa? Betul. Betul. Karena Yesus Maha Kuasa, berarti Yesus berkuasa atau mampu dong menjadikan Maria hamil? Tidak. Berarti enggak Maha Kuasa lah, Adi. Kata Maha Kuasa, dia bisa melakukan apapun. Babang Faruk bertanya, jika memang Yesus itu Maha Kuasa, apakah Yesus mampu menjadikan Maria hamil? Itu tidak mampu, Bang. Itu tidak Yesus mengambilin Maria. Saya tidak bilang Yesus menghamili Maria loh, adik sabar. Kok simak pertanyaan Babang Faruk, fokus kau, pegangan kau. Menjadikan, bukan menghamili, menjadikan. Bukan pun itu adik Faruk, itu tidak ada Tuhan Yesus menjadikan Maria hamil. Itu dari mana dapat melogikan? Ulangi lagi ya, saya tanyakan ya. Apakah Yesus yang kau tuhankan ini Maha Kuasa? Iya. Nah, karena Yesus Maha Kuasa, apakah dia mampu menjadikan Maria hamil? Mampu, tapi bukan Yesusnya. Mampu, betul kata kawan itu, mampu betul. Tapi itu bukan Yesus Kawan mengambilkan mengatakan itu. Betul kata kawanmu yang diselipkan itu, betul itu mampu.
Mampu apa tidak? Sekarang yang ku bertanya tadi ku bilang Pemahaman kami Kristen itu 3 Tuhan kami. Oh 3 Tuhan gereja. Mau nambah satu lagi biar apa? Biar main double tenis meja, Kedua, nambah lagi. dulu. Atau adik sabar, Tuhannya tambah satu lagi jadi 5. Biar jadi boy band. Dengar dulu. Sebagai manusia kalau bertemu manusia itu didengar satu persatu didengar bicara, jangan terus berdebat gitu banyak bicara. Kotok. Dengar dulu orang bicara. Makanya adik, kau jawab pertanyaan Babang Faruk adik. Mau tahu, Pau? Dengar dulu orang bicara, baru kau bicara lagi. Ada nggak? Jangan kau ada tadi bicara orang ajar kalau inilah. kamu itu didengarkan bicara. Orang kamu Jangan. kita kan Abang-abangan kayak gitu ya Moderator yang ketawa-ketawa di yang ketawa-ketawa di kick dengarkan blokir. dulu orang bicara, baru kamu nyambung. Satu dulu bicaramu, baru kami sambung dari sini udah. Nah, gitu. Gitu loh. Dari tadi ku simak ngomong kawan nggak, terus kamu nyambung terus. Ngomong. Tahunya itu aja motor kemenangan. Kamu dari Kristen, kamu Muslim tahu. Kamu itu bukan ngomong Kristen lah kau adik. Kau jangan merepet janji kau adik. Ngomong kau silakan. Jangan kayak gitu ngomongnya. Didengarkan dulu. Ada definisi. Jangan kau samakan agamamu sama Kristen tahu. Maka di sini orang sama aku adik. Udah kau kasih kau kesempatan ngomong. Kau jawab apa kau seorang anak yang telah menjadikan mamanya hamil memiliki akhlak. Udah jawab silakan. Adik Paruk. Kamu sadar nggak orang ngomong itu? Jangan terus aku membicara gitu udah kamu ketawain. Kalau sebagai penampung tamu bukan begitu, bojak. Dan kurang ajar kau sama abang-abanganmu ya. Bilang apa kau Bukan tadi? ajar, bukan kurang ajar. Kami itu yang kurang ajar. Mas, Abangmu ini. jadi kau yang kumat. Kau hargain orang dong. Kamu pakai Yaudah konsep silakan. Silakan kau jawab silakan. Adik sabar silakan jawab adik sabar. Sekarang kau bilang tadi mampu Tuhan Yesus mengambil Maria itu di pasal berapa itu? Bukan Dia- menghamili adik. Makanya kau dengar dengan baik. Aku nggak ada bilang Yesus mampu menghamili, enggak lo adik. Kau nyimak nggak pertanyaan Babang? Babang Faruk tadi bilang, karena kau katakan Yesus Tuhan Maha Kuasa, mampukah Yesus menjadikan bukan menghamili? Kau cabul kali kau. Berapa itu? Menjadikan Maria Tertulis di hamil. mana adikku? Itu tertulis di mana? Pasal berapa tertulis itu kalau begitu menjadikan itu? Loh ini kan dalil kita pakai akli berdasarkan Matius 1 nomor Matius 1:18 kita komparasikan dengan Lukas 4 nomor 1 lalu kita komparasikan dengan ketuhanan Yesus di mana dalam diri dia penuh dengan Roh Kudus. Karena di dalam diri Yesus penuh dengan Roh Kudus, maka dia adalah Tuhan, betul? Betul. Nah betul, karena Yesus adalah Tuhan, berarti dia Maha Kuasa, betul? Betul. Nah betul, karena Yesus Maha Kuasa, berarti Yesus mampu dong menjadikan Maria hamil. Ingat, menjadikan, bukan Mampu, tapi menghamili ya, melalui Roh Kudus. menjadikan. Hah? Mace. Hanya Roh Kudus yang mampu mengambil Maria. Orang belum ngomong kan udah jawab Kak Bojak. Macet ini, Bang. Orang belum ngomong macet-macet samamu. Pakai lo itu ngomong. Apa ini lah teman-teman? Dengar dulu. Dengar dulu. Dengar dulu. Jangan tahu ya, sabar ya. Dengar dulu. Dengar biar ku bilangkan, biar ku jelaskan ya. Adik, jangan mentang banyak pendukung berapa orang di atasmu. Kalau kita itu bicara dengarkan, biar ku jawab ini. Udah. Dari tadi aku dengar abang adik itu ngomong banyak orang Kristen mau menjawab. Abang, udah nyaman mau panggil abang aja. Kamu malu. Oh, gini aja Le. Gini aja Le ya. Kalau memang berdarah masih orang Batak, tapi karena agama mau menghilangkan Batakmu nggak masalah lah. Udah. Sekarang begini jawabnya. Udah. Hanya Roh Kudus yang mampu membuat Maria hamil. Udah.
Udah. Lukas 4 nomor 1, ternyata Roh Kudus itu ada dalam diri Yesus, betul? Betul. Atau begini, berarti dalam diri Yesus nggak ada Roh Kudus? Jawab. Apa tuh? Di Apa dalam tadi? diri Yesus nggak ada Roh Kudus kan? Jawab. Biar dibilang sesat kok sama kawan, biar dibilang sesat kok. Di dalam Yesus ada Roh Kudus. Di dalam diriku juga ada Roh Kudus. Dalam diriku juga ada Roh Kudus. Dengar dulu. Di dalam diri Yesus ada Roh Kudus. Di dalam dirimu pun juga kau klaim ada Roh Kudus. Tapi Roh Kudus yang ada dalam dirimu bukanlah Roh Kudus. Dengar dulu adik. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam dirimu bukanlah Roh Kudus Tuhan. Dengar dulu. Kalau Ini di ku dalam dengar. dirimu adalah Roh Kudus Tuhan, bukan Roh Kudus yang bersama dalam dirimu, maka kau pun jadi Tuhan. Maka ketika Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, berarti Yesus kan mampu menjadikan, ingat adik ya, menjadikan Maria hamil. Itu Roh Menjadikan Maria hamil. Roh Kudus. Orang anak yang telah menjadikan ibunya hamil, apakah memiliki akhlak? Lalu lahir Tuhan Yesus. Nah, kami pakai dalil halak itu bang. Itu tidak dituliskan dalil halak. Roh Kudus yang mampu mengambil Maria. Lalu itu melahirkanlah Tuhan Yesus. Roh Kudus yang mengambil Maria. Kenapa dari kau tahu masalah Kristus? Sekarang begini, kamu udah paham semua bagian asuranmu. Roh Kudus yang mengambil Maria katanya. Sambil tetel itu. Sambil tetel kawan. Roh Kudus menghamili Maria adik. Itu Roh Kudus yang turun bang dari atas langit. Imene pun ada bata sama tomu. Ingat tomu main. Ayo sudah ada bata nih diamu. Di mana dikatakan Roh Kudus turun dari atas langit? Di pohon sawit. Ada kok. Ini makanya kan teman-teman Kristen ini nggak mau baca Bibelnya, nggak ada kayak gitu dibilang Roh Kudus menghamili Maria. Saya dengar bicara adikku. Gimana nih ya? Kalian nggak mau mendengar bicara dari tadi kau aja bicara. Itu tahu mau bicara ngomong kesalahan. Kau tarik kata-katamu tadi. Tidak ada ayat dalam Bible dikatakan Roh Kudus menghamili Maria, nggak ada itu. Gini aja lah adikku, terkecuali aku tadi. Kau paham bahasa Batak kan? Aku yang paham kali bahasa Batak lu. Berbahasa Indonesia lagi kita adik. Ya sekarang kau jawab sama Babang. Jawab sama Babang. Babang belum jawab sekarang. Hah? Apakah seorang anak yang telah menjadikan ibunya hamil memiliki akhlak? Jawab. Mana? Edi suruh kemari teman-teman. Edi bom siapa? Semua suruh kemari semua. Kalau nggak mencret dengan temanya, mencret. Silakan adik. Saya bang, bisa saya ya? Oh, ambil tempat. Kabur dia kan? Ya, Bongso Faruk, aku udah pernah bilang seorang anak membuat ibunya hamil itu pertanyaannya apa? Punya akhlak nggak? Kan gitu? Ya. Dalam kehamilan Maria itu bukan secara biologis, Bang. Bukan secara biologis, tapi lewat perkataan. Contohnya gini, Bang. Tidak ada dari awal membangun narasi bahwasanya kehamilan Maria itu secara biologis. Makanya menggunakan kata menjadikan. Menjadikan. Kalau kan bagaimana dia dijadikan hamil, itu analoginya sama dengan kau Andi. Pandai-pandai kau lah di tempat tidur, bagaimana kau menjadikan istrimu hamil? Gini Bang, kehamilan ajarin lagi kau kan. Kehamilan Maria itu pandai-pandai kau lah di lapangan. Bentar ya. Oke, aku bisa Bang. Kehamilan Maria itu lewat perkataan. Contoh, aku berkuasa terhadap ibuku. Lalu aku bilang, ibu, kamu hamil. Jadilah hamil. Aku berkuasa atas ibuku. Apakah itu jadi dosa atau enggak?
Sejak kapan pula kau berkuasa atas mamamu? Iya, karena Yesus adalah Allah yang berkuasa atas ibunya. Lewat Roh Kudus, dia berkata, Aku sudah sepakat adik Andi dari tadi malam ketemu samamu. Aku sudah sepakat ketika dalam iman kau katakan Yesus itu maha kuasa. Di sini nggak ya kan? nggak debat, cuma diolok-olok doang udah. Ngomong ini. karena kehamilan Maria itu Dengar dulu adik lewat Andi. perantara malaikat. Andi, sabar dulu Andi. Aku sepakat Yesus itu maha kuasa dalam imanmu. Hanya saja ketika kau imani Yesus itu maha kuasa, apakah Yesus itu berkuasa menjadikan Maria hamil? Dia tetap berakhlak, Bang, karena lewat proses kehamilan Maria itu bukan. Anda belum bahas akhlak lo Anda. Dia tetap. Ini masih kuasa. Yesus yang maha kuasa ini, apakah berkuasa menjadikan Maria hamil? Ya. Iya, dia berkuasa, Bang. Berkuasa. Baru ini muncul pertanyaan, apakah seorang anak yang telah menjadikan namanya hamil memiliki akhlak? Oke, Bang. Karena Yesus itu punya kuasa terhadap ibunya lewat perkataan perantara malaikat bahwa Maria itu lewat perkataan hamil. Hamillah Maria. Jadilah Yesus. Namanya aja itu bukan ibunya yang kasih nama. Bang Faruk sedikit aja adik Andi. Kalau itu jawabanmu, berarti anakmu boleh menjadikan istrimu hamil. Bukan secara biologis yang aku sampaikan, Bang. Menjadikan, ku bilang loh, bukan menghamili, menjadikan. Oke, Bagaimana berarti proses hamilnya itu, ya, aku gak mau mengurusi. Bagaimana proses anakmu menjadikan istrimu hamil, aku gak mau ngurusin itu. Gak ada untungnya sama aku. Mau digesek-gesekkannya ke dinding, itu. Bang, mau digesek-gesekkannya di batako, itu urusan itu. Itu urusan anakmu. Gak perlu lagi kuajarin anakmu kayak gitu. ini kan kuasa manusia. Ketika anakmu telah menjadikan istrimu hamil, apakah itu berakhlak? Tetap berakhlak. Kalau manusia itu nggak berakhlak, tetap berakhlak karena lewat perkataan. Anak yang menjadikan mamanya hamil berakhlak katanya. Karena kuasa. Luar biasa memang ya, Bang. Karena kehamilan Maria itu lewat perkataan, bukan secara biologis. Lewat karunia, kasih karunia Allah, lewat perantara malaikat, sehingga nama pun Yesus itu disampaikan lewat perantara malaikat, bukan ibunya yang kasih nama. Tingkat katanya kehamilan Maria itu merupakan kekuasaan dari Tuhan, kan Andi? Oke, kita pakai data atau enggak? Ya kan? Ini dengar dulu singkat ceritanya, ya, pintas narasinya. Kehamilan Maria merupakan kekuasaan dari Tuhan, kan Andi? Bener nggak? Aku udah banget ya. Kehamilan Maria itu merupakan kekuasaan dari Tuhan, kan Andi? Aku baca, Bang, punya mindset abang. Mindset abang itu berpikir Tuhan itu beranak. Apa bisa enggak? Itu utama dari mindset abang yang berpikir bahwa dalam pikiran abang beranak, ya, dalam pikiran abang bahwa Tuhan itu sebenarnya nggak beranak, bukan seperti makhluk yang lain. Itu dalam pikiran abang. Tetapi lewat kuasa Allah, dia lewat perantara malaikat menjadikan Maria itu hamil. Perawan Maria itu bukan lewat secara biologis, tetapi lewat perkataan. Melalui kekuasaannya, kan? Bang Andi. Ya, karena di dalam mindset abang tetap berpatokan bahwa Allah itu tidak beranak. Bang Andi, tapi melalui kekuasaannya, kan? Kekuasaan Tuhan, kan? Tek-tek layar teman-teman. Bang Andi, salam. Udah, Bang Andi, nggak usah berdebat di sini, bukan room debat, hanya room konyol dibikin.
Enggak. Adik, diam dulu, adik DS ya. Diam dulu, diam dulu. Kita sama kakak kita dia abang adik loh. Udah Bang Andi turun aja Bang Andi. Di sini cuma mau dibikin diam bikin dulu itu doang Bang Andi. adik. Aduh adik. Intinya kehamilan Maria itu adalah bentuk kekuasaan Tuhan kan? Iya. Ya kan? Betul. Betul. Iya, Bang. Betul. Dan Tuhan itu bernama siapa adik Andi? Apa ulangi? Dan Tuhanmu namanya siapa? Yesus. Yesus. Ya, jadi yang menjadikan Maria hamil itu adalah kekuasaan dari Tuhanmu yaitu Yesus. Sementara di satu sisi Yesus ini adalah anaknya Maria, anak yang dari Maria. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil adalah Yesus yang notabene-nya anaknya sendiri. Maka muncul pertanyaan, apakah seorang anak yang telah menjadikan mamanya hamil memiliki akhlak? Jadi gini Bang, Maria itu bukan, Yesus itu bukan anak Maria, sebenarnya anak Allah dia. Lewat perantara malaikat. Yesus itu sebenarnya anak Allah. Lewat kasih karunia Allah, sehingga meminjam rahim Maria itu biologis. Harus secara biologis yang abang pikirkan dalam mindset abang itu bahwa Allah itu tidak beranak, tetapi karena dosa manusia Tuhan meminjam rahim Maria lewat perkataan perantara malaikat, sehingga lewat perkataan hamillah Maria, jadilah Maria itu mengandung. Begitu, bukan secara biologis. Jadi, Yesus ini keluar dari rahimnya Maria atau dari rahim Tuhan lain? Iya, secara biologis dia lewat manusia. Tapi tadi nggak secara biologis, sekarang secara biologis. Enggak, lewat kelahiran Yesus yang 100% manusia, Yesus itu secara biologis. Iya, Yesus ini keluar dari rahimnya Maria atau rahim lain? Iya, tapi lewat rahim manusia, tapi hamilnya itu lewat perkataan manusia karunia. Yang saya tanyakan, Yesus ini keluar dari rahimnya Maria atau rahim lain? Rahim Maria. Tapi Maria. Karena keluar dari rahim Maria, berarti dia anak Maria bukan? Iya, secara 100% manusia. Sabar dulu Andi. Anak Maria yang bernama Yesus ini ternyata adalah Tuhan, betul? Betul. Tuhan. Karena dia adalah Tuhan, karena dia adalah Tuhan, dia Maha Kuasa, betul? Betul. Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa, berarti yang telah menjadikan Maria adalah Tuhannya, dan Tuhannya itu adalah anaknya. Berarti muncul pertanyaan, apakah seorang anak yang telah menjadikan ibunya hamil memiliki akhlak? Kena lagi. Tetap memiliki akhlak. Karena yang tadi aku sampaikan bahwa pekerjaan Allah itu sesungguhnya itu berakhlak budi yang baik. Hah? Pekerjaan Allah itu tetap berakhlak. Enggak ada pekerjaan Allah yang bisa dicerna manusia. Kau jawab saja adik, apakah seorang anak yang telah menjadikan ibunya hamil memiliki akhlak? Berakhlak. Kalau itu pekerjaan Tuhan. Udah habis. Berarti kami bisa paham, kau telah membunuh akalmu, mematikan akalmu. Berarti kalau besok anakmu telah menjadikan istrimu hamil, kau jangan marah karena itu salah satu bentuk akhlak. Allah dan Abu beda lah. Dalam pandangan adik Andi ini adalah ketika seorang anak menjadikan mamanya hamil, itu akhlak yang baik kata adik Andi. Itu manusia Bang. Allah nggak mungkin. Kalau aku manusia ya berdosa. Tapi secara manusia Allah nggak ada yang mau menjadikan mamanya hamil Andi. Jangan ngarang. Diam dulu kau adik Andi. Ku sapa dulu si Pembu apa nih? Bang, kan lewat perkataan dia punya kuasa atas ibunya. Kabar dulu adik Andi. Si Pemburu dulu ku sapa. Halo. Pemburu sama bergarung Pemburu.
Pemburu. Halo pemburu. Aduh, si pemburu ini pun. Di-mute dulu adik Andi, di-mute dulu. Kita coba naikkan adik-adik Bang Faruk yang lainnya ya. Oten-oten ya. Oke. Di-mute dulu Bang Naga, noise. Oke, Krisna selamat bergabung. Krisna. Halo Krisna. Krisna. Halah. Dia kan lagi lah moderator. Banyak teman-teman Kristen di bawah loh, nggak dinaikkan moderatornya. Oke, Fata Morgana, selamat bergabung Fata Morgana. Fata Morgana. Nyungsep pula dia ke Google. Seram. Juga ada orang dia. Ya Allah ya Tuhanku, beriman kau harus membunuh akal kalian. Ya enggak aja. Anakku yang telah menjadikan aku hamil. Ya enggak. Anakku yang memberi anakku adalah sumber penghidupanku. Anakku yang telah mencabut nyawaku. Yang enggak aja. Anakku yang telah menciptakanku. Kacau nggak itu? Karena anakku adalah Tuhanku. Dinaikkan Bang Baruk. Oke, Baruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ngapa dinaikkan Bang Baruk? Aku mau di bawah aja nih. Oh, tapi abang tadi minta naik, makanya aku naikkan. Enggak Bang, enggak ada nih. Ya siap. Assalamualaikum. Enggak minta naik abang itu tadi. Itu mungkin kita naikkan ini. Sabar teman-teman ya. Oke, Zen, bergabung Zen. Halo, selamat sore. Iya, Islam Kristen. Katolik. Bang bisa ke tempat sunyi dulu bang. Noise sekali tempatmu apa? Adik Zen. Noise. Oh, sorry saya lagi di jalan ini ya, soalnya di jalan adik naik komal, janganlah fokus dulu di jalan. Nanti belanggar kok di jalan mati masuk neraka kau. Teman-teman Oten tuh jangan nantang maut lah, sok paten kalian mati masuk neraka kalian. Kalau kau bawa kereta, bawa mobil, hati-hati kau jangan sampai metong kau nanti masuk neraka kau. Kau gak usah ikuti gayanya umat Islam yang pemberani. Umat Islam pemberani karena ada jaminan surga dari Tuhannya. Kau pemberani umat Islam dalam segala hal umat Islam itu pemberani. Kalau kalian nggak boleh kalian berani, nggak boleh. Metong disambut sama neraka. Dia metong. Oke, Ermayani selamat bergabung Ermayani. Loh, akun Bang Dio kok ganti ya? Ermayani. Aku ganti perangkat bang. Oh. Ermayani. Cemana ini orang ini? Calling apa ini? Bongso Faruk, aku izin turun dulu. Nanti ganti tema baru aku balik.
Ya, baik adik. Ya. Ya. Oke, izin ya. Ya, bantuin mama itu cuci piring ya. Oke. 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 Bang Faruk banyak adik-adikku loh, banyak adik-adik. Oke, Lord, selamat bergabung Lord. Halo Lord. Selamat sore bang. Ya, Islam Kristen Lord. Saya Kristen bang. Oke, Kristen. Bentar ya. Fitona, selamat bergabung Fitona. Ya. Oke, adik Lord sudah menyimak tadi diskusi Babang Faruk sama adik-adik Kristen yang lain. Saya baru masuk today bang. Oke, ya. Berarti kita lanjut lagi dari awal diskusinya ya. Ya. Diskusinya selalu aja bang. Adik Lord, Yesus itu kan Tuhan. Iya. Betul? Nah, karena Yesus adalah Tuhan, apakah Yesus ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa? Iya, betul sekali. Itu menurut Injil saya. Apakah Yesus yang Maha Kuasa ini berkuasa menjadikan Maria hamil? Apakah langsung? Jangan shock dulu, adik. Jangan Ya, shock kenapa dulu. bosku? Janganlah marah-marah tuh. Nanti Nanti abang Yesus yang Maha Kuasa ini, apakah Tuhanmu Yesus yang Maha Kuasa ini berkuasa menjadikan Maria hamil? Begini apa? Menurut agamanya kami. Begini apa? Jadi mau dibilangnya begini teman-teman. Begini Abang Faruk. Kasih dulu aku kesempatan untuk mematikan akalku. Aku matikan dulu akalku ini. Baru aku bisa menjawab. Kalau belum kumatikan akalku, nanti aku tahu malu. Gak boleh aku tahu malu ketika menjawab. Karena apa? Karena seharusnya aku gak tahu malu. Silakan Lord. Dijawab Lord. Silakan adik Lord. Silakan. Kalau menurut Abang Faruk, gimana itu kalau Maria mengandung? Makanya Bang, karena dalam imanmu Yesus itu Maha Kuasa, maka dia berkuasa atas segala sesuatu. Karena Yesus itu dalam imanmu adalah Tuhanmu, bukan Tuhanku, maka aku minta persetujuan darimu. Aku minta tanggapan darimu. Apakah Yesus juga berkuasa menjadikan Maria itu hamil? Kalau kau katakan tidak, berarti gugur kemahakuasaannya Yesus. Kalau kau katakan iya, tetap Yesus itu Maha Kuasa. Yesus itu Maha Kuasa, Bang. Oke, apakah dia berkuasa menjadikan Maria hamil? Iya, dia berkuasa. Oke, dia berkuasa menjadikan Maria hamil. Sekarang saya tanya, apakah seorang anak yang telah menjadikan ibunya hamil memiliki akhlak? Akhlaknya? Kurang dengar, Bang. Hah? Kurang dengar, Bang. Apakah seorang anak yang telah menjadikan ibunya wanita yang melahirkan dia hamil memiliki akhlak? Ini pertanyaan abang ini ambil dari Bible apa ini? Loh, dari atau narasi di luar Bible? Lah Bang, gimana? Begini abang, kalau pertanyaan itu harus ambil dari Bible gitu loh. Jangan ambil yang tidak dari Bible. Ini pertanyaan abang nih di luar Gini, Bible Bang. ini. Gini Bang. Gini, Oke, Bang. Kalau saya ada- pertanyaan balik kepada abang. Tunggu dulu, aku jelaskan dulu biar jangan jadi fitnah Bang. Di dalam dunia dialektika itu ada dua dalil yang boleh digunakan. Yang pertama nakli, ya, atau nas, dalil tertulis. Yang kedua akli ataupun akal. Di sini dari tadi Bang Faruk sama adik Lot ya sedang berkomunikasi melalui akal. Kenapa aku berkomunikasi melalui akal? Tadi kan saya Bang Faruk kan tanya kepada adik, apakah Yesus Tuhanmu itu Maha Kuasa? Benar Maha Kuasa. Karena Tuhanmu Yesus itu dalam imanmu Maha Kuasa, berarti apakah dia berkuasa menjadikan Maria hamil?
Benar, dia berkuasa menjadikan Maria hamil. Tapi dengan segala kekuasaan yang dimiliki oleh Yesus, yang kau karang-karang itu, nggak bisa melepas realitas yang ada, bahwasanya dia adalah anak laki-laki yang dilahirkan oleh Maria. Betul nggak? Dia anak laki-laki yang telah dilahirkan Maria. Maka muncul pertanyaan ketika kau imani bahwasanya Yesus mampu menjadikan Maria hamil, bagaimana bisa seseorang anak yang telah menjadikan ibunya hamil memiliki akhlak? Gimana Lord? Adik. Jadi pertanyaan abang nih kayak di luar Bible. Kok di luar Bible? Iya. Kamu mau di Bible? Oke, kamu mau di Bible ya. Matius 1 nomor 18. Maria hamil dari Roh Kudus, betul? Iya, betul. Nah, Lukas 4 nomor 1. Ternyata Yesus itu kepenuhan Roh Kudus. Betul? Betul, betul. Betul, Roh Kudus itu adalah diri Yesus, betul? Kenapa, Bang? Roh Kudus itu ada di dalam diri Yesus, betul? Iya, betul sekali. Betul. Karena Roh Kudus ada di dalam diri Yesus, Roh Kudus yang tidak terlihat ini ada dalam diri Yesus. Dengan modal itu maka Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa bagi kalian, betul? Sebelum dia menjadikan Tuhan, dijadikan Yesus dulu apa? Sebelum dia menjadikan Tuhan, Yesus tuh udah jadi loh, Lord. Udah lahir dia, Lukas 4 itu kan menceritakan tentang percobaan Yesus di padang gurun oleh iblis. Ternyata Roh Kudus itu ada dalam diri Yesus. Diri Yesus itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan model diri Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, Yesus itu Tuhan dalam iman kalian. Karena Yesus itu Tuhan dalam iman kalian, barusan Anda katakan Yesus itu Maha Kuasa. Jika memang Yesus itu Maha Kuasa, maka seharusnya dialah yang berkuasa telah menjadikan Maria hamil. Betul kau bilang, Yesuslah dengan kuasanya telah menjadikan Maria itu hamil. Maka muncul pertanyaan, Yesus yang anak Maria ini, ya, yang ternyata Tuhan ini dalam iman kalian, ya, apakah memiliki akhlak ketika seorang anak telah menjadikan mamanya hamil? Yang tidak memenuhi akhlak gimana, dari segi apa? Berat ini, berat. Yang menurut abang itu bahwa Tuhan Yesus tidak memiliki akhlak itu dari segi apanya? Coba jelaskan. Apa? Kalau menurut abang itu Yesus tidak memiliki akhlak dari segi apanya? Matius 10 nomor 34. Dia datang bawa pedang dan permusuhan. Apakah itu memiliki akhlak? Matius 21 nomor 18 sampai selanjutnya kau baca. Ketika lapar, dia datangi pohon arak. Pohon arak belum berbuah, malah dikutuk sama dia. Apakah itu memiliki akhlak? Ketika dia datangi bait Allah, di depan bait Allah itu ada ada pedagang, diobrak-abreknya dagangan orang. Apakah itu memiliki akhlak? Ketika dalam Matius 15 nomor 24 sampai 26, tunggu dulu. Kau minta data, tunggu dulu. Matius 15 24 sampai 26. Ketika ada seorang wanita minta pertolongan kepada dia atas anaknya yang sakit, karena wanita itu di luar dari Bani Israel, malah dipanggil Yesus buk-buk. Apakah itu memiliki akhlak? Saya jawab dulu. Saya jawab dulu pertanyaan yang pertama, Bang, ya. Tadi abang bilang apa, pohon arak. Matius yang pertama tadi, inilah buktinya, Lord, ya. Dia mengutuk apa tadi? Yang pertama tadi abang sebut. Dengar dulu. Yang pertama aku bilang bukan pohon arak, tapi Matius 10:34. Kami ingat apa yang kami katakan. Kenapa? Ketika kami berdiskusi, kami lebih mengutamakan disiplin ilmu. Nggak asal jeplak muncul kami. Jadi ketika kami disuruh ulangi, kami bisa mengulanginya dengan tertib. Itu Islam. Seseorang yang datang ke dunia ini membawa permusuhan dan pedang. Dan pedang apakah memiliki akhlak? Dia membawa pedang buat apa itu, Bang? Saya tanya dulu, nanti saya kasih datanya. Membawa permusuhan. Membawa pemusuhan. Lukas 14 nomor 27 lagi kamu baca itu.
Ketika seseorang datang ke dunia ini membawa permusuhan dan pedang, apakah itu memiliki akhlak? Hah? Dia memiliki akhlak. Hah? Dia memiliki akhlak. Yesus Memiliki akhlak. Iya. Yang saya tanyakan, ketika ada seseorang datang ke rumahmu membawa pedang dan mengadakan permusuhan kepadamu, apakah itu memiliki akhlak? Dia tidak membawa pedang, Abang. Matius 10:34 baca loh. Jangan kamu menyangka aku datang ke dunia ini membawa damai. Aku datang membawa pedang. Aku akan memisahkan seorang anak dari ibunya, seorang bapak dan anak dari bapaknya, dan musuh seorang adalah sebenarnya. Matius berapa tadi, Bang? Matius 10 nomor 34 sampai 36. Makanya aku bilang sama kalian Kristen, adik-adik Kristen, baca kalian Bible itu, jangan kalian taruh di ketia. Matius 10 tadi ya, Bang? Iya. Assalamualaikum Babang Faruk dan saudaraku yang muslim. Ini ada adik Babang Faruk di bawah, satu lagi apa kita naikkan? Junta, adik Babang Faruk. Adik Babang Faruk. Adik-adik Babang Faruk. Naikkan aja. Udah ada adik-adik dua adik Babang Faruk ya. Ada 4 satu lagi. Taurus ini Islam apa Kristen? Taurus di atas itu coba. Oke, Taurus. Halo. Ya. Agama apa? Aku Kristen. Berarti 3 kan? Adik-adikku kan? 2 baru, Babang. Tapi 1 Babang naikkan. Ini ya 3. Si Lord, si Taurus. Masa si Erik, Oten? Enggak, 1 tapi Babang naikkan 1 lagi. Ya, boleh kan 1 lagi. Oke ya, siap. Aku jadi 3. Babang Faruk itu senang kalau ketemu sama adik-adikku ya. Iya. Bilang yang penting Babang Faruk happy ya. Saya naikkan lagi ya. Lanjut. Udah, adik Lord, udah kamu baca Matius 34-34-nya. Nanti biar kita berpindah ke Matius 21-18. Halo, selamat malam. Huruf 34 sampai 38 ya. 34 sampai 36. Halo. Iya. Junta. Apa? Iya. Kristen. Agama kendaraan surga Kristen. baru. Oke, mute yang mute dulu ya. Adik Bang Faruk, si Lord dulu ya. Mute dulu dirimu ya. Semangat berjuang dan berkurban. Itu ya, Bang? Matius 10 nomor 34 sampai 36. Apa yang kau baca itu? Matius 10 nomor 34 sampai 36. 34 itu jangan kamu menyangka. Makanya kalian suruh buka Bibel pun bersalahan kalian. Capek abang cari uang ya, kasih uang jajan klien ya. Masih longor juga. Terus, kau jangan turun ke Google terus. Kau dengarkan abang kau ngomong terus. Babang jangan marah-marah lah, Babang. Sore kau yang paling cepat kali minta uang bonbon kau beli bonbon bang. Ya dari kayak gitu tahu. Terus. Aku bisa ngomong enggak? Seolah-olah punya kau semua, sekendak kau ngomong ini semua. Diam dulu adik bangun, diam dulu. Pun lagi gak mau kasih nanti kau jajannya, diam dulu tahu. Gimana ini abang mau ngomong ini. Udah baca adik Lord. Gimana bunyinya tadi? Coba abang baca ulang tuh. Matius 10 nomor 34-36. Jangan kamu menyangka ya Allah ya Tuhanku. Tapi di sininya Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Silo dia ke sini pula mau diarahkan ke Itu ya, Bang.
Ini Matius 10 nomor 34 sampai 35. Makanya kalian jijik baca bibir kalian dia. Kok kamu mau digiring-giring? Woi, Lodregas, kok kamu mau digiring-giring oleh omongan dia? Adik, diam dulu adik bangun. Nanti kau langsung jajan kau. Diam dulu adik bangun. Nggak kau tengok tadi Babang Faruk baru dapat gift itu, ha? Udah bisa kasih jajan kau itu. Babang Faruk baru dapat gift tadi dari kakak Firly itu. Udah bisa beli jajan kau itu bonbon itu. Jangan ribut kau di situ. Matius 10 nomor 34 sampai 36. Merah tintanya ini berarti perkataan Yesus. Kalau orang bodoh Yesus bisa kau arahkan. Adik bangun diam dulu adik. Gak kau kasih nanti kau beli bonbon ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Apakah seseorang yang datang tidak membawa damai, malahan membawa pedang memiliki akhlak? Tentu tidak berakhlak. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Apakah seseorang yang berupaya memisahkan orang dari ayah memiliki akhlak? Tentu tidak memiliki akhlak. Dan perempuan dari ibunya. Apakah orang yang memisahkan perempuan dari ibunya memiliki akhlak? Tentu tidak memiliki akhlak. Menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Apakah orang-orang seisi rumahnya? Apakah orang-orang yang berupaya menjadikan seisi rumahmu adalah musuhmu memiliki akhlak? Tentu tidak memiliki akhlak. Jelas? Semua isi dari Alkitab. Sekarang kau baca Matius 21 nomor 18 sampai nomor 23 baca. Buka lagi akhlak Yesus itu, buka. Di mana di situ dia mengutuk ponara karena lapar. Kemana itu SD? Itu SD. Gantian lah. Udah dapat uang pasti. Udah dapat uang Bentar, Bang. Jangan kau arahkan orang bodoh, gantian. Ya udah silakan adik bangun. Kau lah ngomong silakan. Itu. Baru Apakah kau bisa seorang bertanya. anak yang telah menjadikan ibunya hamil itu memiliki akhlak? Siapa yang menjadikan anaknya ibunya hamil? Dari mana ceritanya itu? Yesus Tuhanmu, apakah memiliki kuasa? Apakah maha kuasa? Tahu tidak kau nama Yesus itu kapan adanya? Di dalam Lukas 1 nomor 31. Kapan kamu tahu nama Yesus itu kapan adanya? Apa? Saya sudah lahir apa sebelum lahir? Sebelum dia lahir udah ada orang namanya Yesus. Sekarang tahu. Kata siapa? Kata siapa? Nama Yesus. Sebelum dia lahir udah ada nama Yesus. Kata siapa? Penjahat pun ada namanya Yesus, penjahat. Kita ini, kamu ini mau, kau ini mau membahas, bukan, kau itu mau membahas. Bukan, iya, abang-abanganmu ini, Master Bibel. Bukan abangku kau, tahu tak kau, bukan abangku kau, tahu tak kau. Bangun, jangan kau lawan babangmu, jangan kau lawan babangmu, jangan kau lawan babangmu, bangun. Bukan. Itu babangmu lebih pintar darimu, adik-adik. Itu babang Faruk, itu babangmu. Kalau kalian, aku bertanya dengan, aku kan bertanya dengan dia. Jawablah. Tahu tak kau? Ngambil Maria. Jawab. Itu tanya lagi. Bukan. Lanjut. Bukan, Maria itu hamil oleh karena firman, oleh karena perkataan, bukan dikentot, tahu tak kau? Turun kau. Bahasanya coy. Bahasanya ngeri coy, bahasa. Ngeri kali bahasanya coy. Langsung kita buang teman-teman ya. Makanya berkali-kali Bang Faruk katakan dia berkali-kali di bulan Ramadan ini lebih utama bagi kita menjaga hati kita ketika berpuasa daripada kita menanggapi orang yang kerasukan seperti Adik. Siapa tadi namanya Bang Naga? Bangun si Junta. Adik bangun si Junta. Iya. Adik tadi bangun si Junta. Adik bangun tadi ya. Itu memang adiknya Bang Faruk. Bangun si Junta. Kenapa bisa begitu? Memang waktu kecil. Waktu dia baru dilahirkan mamak kami kan. Mamaknya baru dilahirkan mamaknya kan. Ketika Babang Faruk menjaga dia, pernah aku waktu kecil disuruh aku menjaga dia. Jadi waktu itu aku kebelet aku ke kamar mandi di kampung. Waktu itu kuletak ada di depan pintu. Pas aku sih dari kamar mandi kuteng udah 3 kali dia dalam kayu babi. Itu ya. Iya gak kenapa sini itu gitu loh. Makanya saat ini lagi terapi dia itu, lagi terapi. Jadi babang yang begitu.
Babang Faruk yang nggak menyesal lihat adik-adiknya yang kayak gitu sampai sekarang. Coba abang ceritakan penyesalan Babang gini Faruk. loh Bang Naga, mau menyesal kayak mana? Rata-rata adik-adikku kayak gitu semua modelnya. Mana ada yang waras? Adik-adik Bang Faruk ini mana ada yang waras? Selama dia belum tahu mana Tuhan, mana manusia, makanya Bang Faruk sering kali waktu kecil menyanyikan mereka kan, waktu kecil menggendong mereka kan, pakai ayunan Bang Faruk nyanyi itu. Jika kau mau